Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agatha Umifriska Aryani, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan membahas mengenai perluasan makna lексem anak dalam bahasa Indonesia. Pokok-pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu mengenai latar belakang, yang kedua konstruksi idiomatis dan tipe-tipe konstruksi idiomatis, yang ketiga makna literal dan makna perluasan, yang keempat jejaring semantis. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Perluasan makna lексem anak dalam bahasa Indonesia merupakan hasil penelitian dari Bapak Danang Satria Nugraha. Beliau merupakan dosen dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Sanata Dharma. Dalam penelitian ini, beliau membahas tentang perluasan makna dalam bahasa Indonesia, konstruksi idiomatis, makna literal, jejaring semantis, lексem anak. Perluasan makna merupakan perubahan makna literal suatu lексem yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bahasa. Makalah ini membahas tentang pembicaraan perluasan makna lексem anak dari sudut pandang internal bahasa. Lексem anak yang memiliki makna literal keturunan yang kedua. Tidak lagi bermakna sama dalam konstruksi linguistis seperti anak perusahaan, anak angkat, dan anak domba Allah. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pada konteks tersebut terjadi arus perpindahan makna dari ranah literal ke ranah perluasan. Fenomena semacam itu dapat disebut sebagai divergensi makna atau polisemi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perluasan makna lексem anak dalam dua kerangka masalah, yaitu A. Konstruksi idiomatis, B. Makna literal dan makna perluasan lексem anak, dan C. Jejaring semantis lексem anak. Langsung saja pada konstruksi idiomatis. Pada pembahasan konstruksi idiomatis, lексem anak menyangkut deskripsi linguistik tentang unsur-unsur pembentuk satuan linguistis yang berunsur lексem anak. Berdasarkan analisis data, wujud asal lексem anak adalah kata yang berkelas nomina. Untuk menjelaskan konstruksi linguistik yang sifatnya idiomatis itu, digunakan analisis unsur-unsur pembentuk konstruksi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan wujud tipe konstruksi idiomatis yang berunsur lексem anak. Contoh dari konstruksi idiomatis yaitu yang pertama, anak berasal dari kata nomina. Contoh kalimatnya, sebagai anak Adam, kita tidak bisa lepas dari dosa asal. Yang kedua, anak sebagai kata verba. Contoh kalimatnya, meskipun terlahir sebagai anak sumbang, ia tetap ceria dan bahagia. Yang ketiga, anak sebagai kata adjektiva. Contoh kalimatnya, Bibi melahirkan anak kembar. Lalu yang selanjutnya, pembahasan mengenai makna literal dan makna perluasan. Lексem anak pada ranah literalnya bermakna keturunan yang kedua. Lексem tersebut biasanya digunakan oleh penutur bahasa Indonesia dalam ranah aplikasi kekeluargaan. Secara umum, ketika pembicaraan menyangkut sebuah keluarga, penyajian lексem-lексem tersebut bertujuan untuk menunjukkan kecenderungan domain pemakaian lексem anak dengan makna literalnya. Tipe-tipe makna perluasan lексem anak ada 7. Yang pertama, urutan kelahiran. Contohnya seperti anak alang, anak hitam, dan anak pandak. Lalu yang kedua ada manusia yang lebih kecil. Contohnya seperti anak kukur, anak kembar, anak prasekolah. Lalu yang ketiga, binatang yang masih kecil. Contohnya seperti anak harimau, anak kambing, anak anjing, anak singa, dan anak zebra. Lalu yang keempat, pohon kecil yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar. Contohnya seperti anak pisang, anak lidah mertua, anak palem. Lalu yang kelima, orang yang berasal atau dilahirkan di suatu daerah. Contohnya seperti anak kampung, anak desa, dan anak kota. Lalu yang keenam, orang yang termasuk dalam suatu golongan. Contohnya seperti anak buah, anak panggung, anak perahu. Lalu yang ketujuh yang
lebih kecil daripada yang lain. Contohnya anak dacin, anak pelor, dan anak angin. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jejaring idiomatis. Jejaring semantis leksem anak merupakan peta arus perpindahan makna leksem anak. Leksem anak memiliki sebuah makna literal. Makna tersebut mengalami percabangan ketika leksem anak digunakan bersama unsur lain sesuai tipe konstruksinya. Contohnya seperti kata X ditambah dengan nomina, kata X ditambah dengan adjektiva, kata X ditambah dengan verba, kata X ditambah dengan nomina dan nomina, kata X ditambah dengan nomina ditambah verba, dan kata X ditambah numeralia ditambah nomina. Berikut ada gambar jejaring semantis leksem anak. Ranah literal terdapat keturunan yang kedua. Lalu ranah perluasan dari keturunan yang kedua ada urutan kelahiran, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil atau tanaman yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu daerah, orang yang termasuk dalam suatu golongan, dan yang terakhir yang lebih kecil daripada yang lain. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya.